atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memberi lagi dengan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Yes. Semua siap memuji nama Tuhan, amin. Kasih tos dulu kiri kananmu, katakan aku diberkati. Aku diberkati. Haleluya. Siap lompat bagi nama Tuhan. Yo, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mau ditabur oleh kebenaran firman Yesus. Kami mau diisi oleh firman Yesus. Kami mau di-recharge kembali oleh firman Yesus. Apa yang baik. Kamu rapi hamba yang menyampaikan kebenaran
dia luar biasa Tuhan Yesus. Pakai dia luar biasa Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau mendengar suara Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Roh penolong itu menolong setiap anak-anak muda di tempat ini untuk mengerti, untuk memahami, untuk merespon apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk semuanya. Semua bawa Alkitab.
Bawa Alkitabnya? Iya. Siapa yang nggak bawa Alkitab, lapor sama Bang Sandi, minggu depan biar disediakan sama gereja. Kalau memang Alkitabnya nggak ada di rumah ya. Kita sedang ada program Back to Bible. Semua anak-anak muda kembali kepada Alkitab dulu kalau ibadah, supaya fokus dengan firman. Oke, firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya Ask, She, and Knock. Bahasa Indonesianya minta, cari, dan ketuk. Sama-sama katakan, minta, cari, dan ketuk. Ya, hari ini kita mau lihat firman Tuhan ini. Mari bersama-sama kita mau buka satu ayat ya. Saya lihat dulu catatan khotbah saya. Oke. Minta, cari, dan ketuk. Ya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, dalam kehidupan doa terutama ya, seringkali kita itu mengalami kehidupan doa sepertinya tidak bisa connect sama Tuhan. Waktu kita doa itu kayaknya kok nggak terjadi apa-apa ya, kok nggak ngerasa apa-apa ya. Akhirnya waktu berdoa, doanya malam, aminnya besok pagi, alias ketiduran. Pernah ngalamin seperti itu? Ya kan? Doa malam, tiba-tiba aminnya udah besok pagi, atau aminnya udah jam 1 malam, udah tertidur aku, gitu ya. Nah, seringkali kehidupan doa kita itu sepertinya itu membosankan. Jangan dulu ya, nanti dulu slide-nya. Iya, ini rahasia dulu ya. Nah, seringkali kehidupan kita itu membosankan. Bahkan seringkali hidup kita itu banyak mengalami musim-musim yang silih berganti. Apa maksudnya musim, Kak? Iya, ada yang namanya musim galau karena nilai ujiannya di bawah rata-rata. Ada yang namanya musim patah hati karena gebetannya nggak merespon. Ya kan? Tahu ya saya. Usia-usia kalian ini kan sudah punya gebetan-gebetan ya kan? Apa itu istilahnya keras ya? Apa nama istilahnya Kak Ica? Apa istilahnya itu? Ada naksir-naksir. Itu normal. Kalau sempat Kristian nggak punya rasa ketertarikan sama perempuan, justru saya takut. Berarti Kristian tertarik kepada laki-laki, bahaya, ya kan? Nah, kadang-kadang ada namanya musim galau, musim bad mood. Semua kita pernah mengalami hal itu. Saya juga pernah mengalami hal itu. Nggak ada manusia yang sempurna, tetapi kita mau belajar supaya kita tidak tinggal dalam kondisi itu, tidak tinggal dalam kondisi galau terus-menerus, tidak tinggal dalam kondisi tidak connect sama Tuhan,
Iya, baca. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh percaya kamu akan menerima. Amin. Satu lagi anak cewek yang sebelah kanan, coba baca Yohanes 16 ayat 24. Yo, kita latihan buka Alkitab ya, cerdas cermat Alkitab ini. Yohanes 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24. Iya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun Iya. dalam namaku. Iya. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacita. Inilah karakter Tuhan kita. Dia mau membuat kita tertawa. Dia mau membuat kita bersuka. Ada lagunya, kau membuatku bahagia, membuatku tertawa. Itu karakter Tuhan kita. Makanya yang pertama yang harus kalian lakukan adalah berani meminta dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, sampai sekarang engkau belum meminta apapun, mintalah kata Tuhan. Dan jikalau engkau minta dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Di ayat lain-lain dikatakan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan akan memberikan ular? Ya, nggak pernah kan Nike minta dibelikan roti sama papa, lalu papa kasih batu, atau minta dibelikan KFC lalu papa kasih ular? Nggak pernah kan? Tuhan katakan, Bapa mana yang kalau anaknya minta roti dikasih batu? Kalau Bapa dunia aja yang kadang suka jahat, yang kadang suka lupa sama janjinya, yang kadang suka bohong sama janjinya, itu bisa berbuat baik, apalagi aku, Bapa segala Bapa, Bapa yang sempurna, Bapa yang membentuk engkau dari dalam kandungan. Aku tahu segala kebutuhan. Jadi anak-anak muda, mari datang sama Tuhan, minta. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kata kunci cari. Nah, kalau kita bicara cari, ini adalah aktif, ya. Siapa di sini pernah kehilangan barangnya? Mungkin handphone. Oh, kalau nggak nampak handphone, kayaknya satu dunia itu kayaknya sibuk kita. Nampak handphone di mana? Handphone bongkar. Siapa sih pernah kehilangan HP, ya kan? Kita aktif kan mencarinya. Bisa nggak orang yang kalau hilang mencari sesuatu dia diam aja? Mana HP itu, dia diam aja, nggak ada aktivitas. Enggak. Kenapa Tuhan katakan carilah maka engkau akan mendapat? Coba buka Yeremia 29 ayat 13. Ya, Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13. Ya. Yeremia itu perjanjian baru. Iya, Yeremia 29 ayat 13. Satu orang baca? Gak dapat? Kita cerdas cermat Alkitab kan? Yuk, Grace yang dapat cepat aja, Grace, cepat. Yeremia 29 ayat 13. Iya. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati. Iya, kata Tuhan, ketika kamu mencari aku, Tuhan yang pergi atau datang? Datang. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemui aku. Mungkin kalau anak muda hari ini mencari, siapa itu namanya, artis favoritnya, dicari kemana-mana, belum tentu ketemu. Kenapa? Dia sibuk. Dia punya banyak fans. Siapa di sini punya idola? Pasti masing-masing kan punya idola ya. Dia nggak bisa menjamin ketika kalian mencari dia ada buat kalian. Tapi Tuhan katakan, jikalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. So, waktu Alena masuk ke kamar, lalu Alena mulai sujud ke hadapan Tuhan, dan Lena berkata, Tuhan, ini aku menyembahmu. Maka Tuhan hadir, maka Tuhan menyatakan dirinya, maka Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Jadi mencari ini aktif. Mencari ini ada respon dari kalian untuk mencari Tuhan. Apa contohnya ya? Seperti ini, datang ibadah, saat teduh setiap pagi, itu aktif mencari. Kalau kita mencari, kita akan mendapatkan Tuhan. Dan yang ketiga, kata kunci yang ketiga adalah ketoklah
tiba-tiba orang di rumahnya ketiduran. Terus kita udah sampai depan rumah pintu, kita ketok, orangnya belum bangun. Kira-kira kita sabar nggak ketok pintunya? Sabar kan? Wah, dia nggak sabar, Evan nggak sabar. Jadi langsung pergi pesan Grab dia kan. Biasanya kita kalau ketuk kita tekun. Kadang-kadang kita telepon kan, nggak diangkat, telepon lagi, gitu diangkat. Kemana aja sih? Mulailah kita ya kan berargumen. Kata ketuk di sini ini menunjukkan ketekunan deh. Makanya Paulus katakan tetaplah berdoa atau berdoalah senantiasa. Jadi ketika kita merindukan Tuhan atau merindukan sesuatu, ketika kita minta sesuatu sama Tuhan, tapi kita belum menerimanya, firman Tuhan ajarkan ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Artinya apa? Ketika kau berdoa, belum menerima jawaban doa, tekunlah sampai engkau menerima apa yang kau doakan. Mengerti? Jadi ada 3. Minta kepada Tuhan yang baik, cari dengan sepenuh hati. Ketuk ini berbicara mengenai ketekunan. Nah, sekarang kita akan masuk. Sebenarnya simpel ya, minta, cari dan ketuk. Tapi kenapa ya? Kok kayaknya susah kali membangun kehidupan doa. Nah, setelah disurvei ya kan, ECC ini family 100. Ada beberapa masalah di kehidupan anak-anak muda yang membuat mereka itu terkendala dalam doa. Coba tampilkan yang pertama apa? Yuk, slide yang pertama. Apa kendala yang pertama? Jadwal yang mana tadi? Bilang dia jadwal yang padat. Widih. Pulang sekolah aku les. Siap les aku ngerjain PR. Apa lagi? Siap ngerjain PR apa lagi? Kerja kelompok. Iya kan? Sibuk gak Tian waktu SMA? Sibuk? Banyak agendanya. Belum lagi main futsal. Widih. Main apa lagi? Game Mobile Legends. Sibuk, oke. Mungkin kalian bilang jadwal yang padat. Berapa jam satu hari? 24 jam. Ini PR untuk anak muda. PR-nya minggu depan dikumpul. Coba buat perincian kalian dari bangun pagi jam berapa? Pergi sekolah, di sekolah sampai jam berapa? Pulang ke rumah, nonton TV sampai jam berapa? Ngerjain PR. Coba buat deh. Buat. Kalau kendalamu selalu berkata jadwal yang padat sehingga nggak sempat berdoa, caranya coba buat agenda harianmu. Susun jadwalmu dari bangun pagi sampai tidur malam. Secara detail berapa jam yang dihabiskan untuk sekolah, berapa jam yang dihabiskan untuk makan, untuk mandi, untuk main juga masih boleh. Apalagi ketika kau susun nanti jadwal itu, kau akan menemukan ternyata masih banyak waktumu yang bisa kau persembahkan untuk Tuhan. Amin. Jadi gak ada lagi alasan kenapa gak doa. Tak sempat. Malu kita sama Raja Daud. Raja loh dia, ngatur satu negara, tapi dia punya waktu untuk berdoa. Jadi orang-orang yang berkata nggak sempat, coba susun jadwalnya. Saya mau lihat minggu depan jadwal Olimpiade. Berapa jam sih di sekolah? Berapa jam sih nonton TikTok? Berapa jam sih makan, mandi, cuci piring dan sebagainya? Kita akan temukan ternyata kita masih punya banyak waktu. Itu yang harus kita persembahkan untuk Tuhan. Mengerti? Yang kedua, apa alasan? Gangguan suara dan lingkungan. Aku tuh ya Kak, kalau mau menyembah berdoa, adikku nonton ribut kan. Kakakku tuh nonton TikTok suaranya yang kualan. Aku mau berdoa terganggu. Bagaimana cara mengatasinya kalau kita mengalami gangguan suara dan lingkungan? Makanya Matius 6 ayat 6 katakan, jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah kamarmu, supaya Bapamu di surga melihat engkau sedang berdoa. Artinya apa? Kalau engkau terhalang selama ini karena ada gangguan suara, engkau harus temukan tempat yang nyaman untuk berdoa. Adakah itu di kamarmu,
kasih tahu sama satu rumah. Jadi jangan terganggu dengan suara apapun. Engkau harus punya ruang pribadi untuk berdoa. Meskipun di rumah engkau sudah punya mesbah sama papa mamamu, tapi engkau pribadi harus punya ruang khusus sama Tuhan. Karena Tuhan mau ketemu samamu, Tuhan mau ngedate samamu, Tuhan mau punya quality time samamu. Amin. Paham? Yang ketiga, apa masalahnya kenapa anak-anak muda? Pikiran yang mengembara. Waktu nyanyi ya kan, tiba-tiba teringat semalam di sekolah, tadi siang di sekolah, bunyi pula notifikasi HP, telidung, mengembara gitu. Apa yang harus dilakukan? Latih diri untuk fokus, nonaktifkan HP dan semua notifikasi yang mengganggu. Gantinya apa? Gunakan media yang bisa membantu menciptakan suasana. Tahu nggak? Kalau kita dengar lagu rohani, itu suasana hati kita itu akan terbawa. Tapi kalau kita dengar lagu luak peye, ya iya pikiran kita pun akan kemana-mana. Makanya cara membantunya ciptakan suasana yang membantu. Putar lagu-lagu rohani. Jangan lupa di-download dulu. Kalau nggak di-download gitu diputar sob PO deh, sob CO deh katanya kan terganggu ya. Di-download dulu. Paham? Jadi nggak ada alasan kita nggak bisa nyembah. Matikan notifikasi yang nggak berguna, lalu putar musik-musik yang bisa menciptakan suasana penyembahan. Yang keempat, cuma 5. Oke, apa lagi masalahnya? Tekanan untuk berdoa dengan cara yang benar. Oh, jadi merasa gini, aku nggak pandai berdoa, doaku belum sempurna. Malu kalau didengar orang jelek penyembahanku, suaraku fals, kayak ada tekanan karena nggak bisa kasih yang terbaik, suara yang terbaik. Hei, Tuhan itu nggak pernah melihat suara yang sempurna. Makanya anak-anak muda kalau menyembah Tuhan di gereja, mulai ungkapkan apa yang ada dalam hatimu, ungkapkan apa permohonanmu. Jangan dengarkan orang lain, nggak usah peduli suara orang lain, nggak usah berpikir kayaknya nggak sempurna laguku, nggak sempurna penyembahanku, masih jelek, nggak kayak Bang Elpon tadi, kok bisa mantap dia kayak DMB, Cindy Muhede misalnya ya kan Bang. Nah, dulu tuh Bang Elpon itu pals kan suaranya pertamanya, C sama dengan turbo, kuncinya C suaranya kemana ya kan. Nah sekarang kan udah mulai bagus dia kan, mulai mantap dia kan. Kenapa? Karena melatih diri, karena berani buka mulut, karena berani mengungkapkan isi hati. Jadi anak-anak muda mulai ungkapkan isi hatimu, keinginanmu ketika kita menyembah. Amin. Dan yang terakhir, gak usah lama-lama, apa kendalanya kalau kita sering berdoa? Kenapa anak muda sering susah berdoa? Yang terakhir, yuk cepret. Kenapa anak muda malas berdoa? Karena ada doa yang belum terjawab. Rasanya gak dijawabnya doaku, males aku berdoa. Bagaimana cara mengatasinya? Awalilah dengan mengucap syukur. Jangan dulu ingat yang belum dijawab, tapi awali dengan mengucap syukur. Ingat kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita terima. Pasti kita semua pernah mengalami kebaikan Tuhan. Kalau sekarang saya tes, kita dari hitungan 1, 2, dan 3, saya suruh kalian ingat kebaikan Tuhan. Saya suruh kalian untuk mengingat alasan untuk mengucap syukur. Kira-kira ada nggak? Pasti ada. Syukur buat mama papaku yang masih ada. Syukur aku masih bisa makan 3 kali sehari. Syukur aku masih bisa sekolah. Syukur aku nggak tinggal di kolong jembatan. Banyak. Amin. Coba saya hitung 1, 2, 3. Ucapkan satu kalimat yang berkata terima kasih karena ini sama Tuhan. Bisa? Tes ya. 1, 2. Pejamkan matanya semua. Ya dalam hitungan ketiga, ingat apa yang bisa membuatmu terima kasih sama Tuhan. 1, 2, 3. Sudah? Udah terima kasih? Karena apa? Masing-masing kalian tahu. Jadi kalau ada doa yang belum terjawab, jangan fokus sama hal itu. Fokus sama kebaikan yang udah kalian terima. Awali dengan mengucap syukur, sehingga kehidupan doa